Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk berkumpul di halaman SMP kita tercinta ini. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu kita limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita kedatangan tamu dari SMA Telkom Sidoarjo, ya. Dan ya boleh kesini Nanda sama temannya. Ini Nanda ya. Nanda dulu itu SMP Mugaru kan? Ya, SMP Mugaru. Dan sekarang kelas berapa Nan? Kelas 10 Pak. Kelas 10. Nah, Nanda ini dulu menemani Pak Nur untuk presentasi di SD gitu ya Nanda. Nah, sekarang kita akan presentasi di SMP kita ini ya. Untuk yang kelas 9 mohon untuk didengarkan ya. Apalagi yang sudah daftar di sana tolong didengarkan. Ada 2 orang yang sudah daftar di sana ya. Kayaknya ya. Ada Selfie ya. Ini Selfie. Bener Sel? Sama pacarmu kan? Sama Pak Adil kan? Nah itu kan nggak tahu itu kok selalu bersama-sama itu. Ya silakan Nan. Siapa yang mau presentasi? Oh ya. Sini Pak, biar kelihatan kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin kepada Bapak Ibu Guru. Gimana nih kabarnya? Masih semangat? Nah, di sini kita mau ngenalin sekolah kami yaitu SMK Telkom Sidoarjo. Nah, sebelum kita ngenalin sekolah kami, kita mau perkenalan dulu ya. Dari saya, nama saya Marieta Marcelina Putri Yunarto, biasa dipanggil Celin. Dan saya temannya Kak Selin, Nanda Putri Safriandini. Kami berdua dari SMK Telkom Sidoarjo. Kami di sini ingin memperkenalkan sekolah kami, mungkin dari Nanda duluan ya. Nah, mungkin ada yang nggak asing ya sama SMK Telkom Sidoarjo. Kata Pak Nur udah ada yang mau daftar, beneran? Iya, udah daftar. Waduh, kamu aja, temannya yang mana satunya? Siapa? Oh cowok, angkat tangan dong yang udah daftar SMK Telkom Sidoarjo. Siapa? Waduh, oke, nanti kita bakal ketemu ya di SMK Telkom Sidoarjo. Terima kasih. Nah, jadi buat yang belum tahu, SMK Telkom Sidoarjo itu berada berada di Jalan Raya Pecantingan Segadangan Sidoarjo. Nah, di SMK Telkom Sidoarjo itu mempunyai, bentar, ini kok membelakang ya, nggak enak kayaknya. Maaf. Jadi di SMK Telkom Sidoarjo itu mempunyai 2 jurusan, yaitu TJAT dan SIJA. TJAT adalah teknik jaringan. Kamera ini. Ada kamera. Belakang ya Pak. Iya, enggak apa-apa. TJAT itu adalah teknik jaringan akses telekomunikasi, dan yang satunya adalah SIJA, Sistem Informasi Jaringan dan Aplikasi. Teknik jaringan akses telekomunikasi adalah jurusan yang dimana jika kita mempunyai minat ke lapangan ya Kak, kerja lapangan, jadi yang suka urusan sama kabel-kabel. Nah, TJAT ini tuh memberikan pembelajaran untuk memberikan informasi kepada penerima informasi. Nah, di proses itu pasti ada yang namanya perantara. Nah, jadi TJAT itu yang mengurusi perantara penerima informasi kepada pengirimnya. Nah, untuk yang SIJA, Sistem Informasi Jaringan dan Aplikasi, mulai dari namanya sendiri adalah sistem, yang dimana SIJA sendiri pasti berisi tentang program, sistem-sistemnya, mulai program, hackernya, terus hipsternya juga, itu diurusi dengan SIJA, atau biasa lebih familiar kalau di SMK lain itu namanya RPL ya. Mungkin Sylvie jurusan apa? Willy? Oh SIJA, oke. Nah, SIJA sendiri ini itu 4 tahun ya. Masa pembelajarannya 4 tahun dengan magang 1 tahun. Mungkin yang laki ini apa? TJAT atau SIJA juga? TJAT, oke. Nah, oh SIJA. Oh alah, banyak yang terkait dengan
Sija ya. Mungkin kalau Sija itu lebih ke desain produk, jadi nggak terlalu berat seperti TJA. Cuman TJA mungkin bisa yang kalian yang punya bakat dan minat ke kerja lapangan dan perkabelan. Nah, untuk TJA ini mempunyai masa pembelajaran 3 tahun, yang dimana magang setengah tahun ya. Selanjutnya Kak, di SMK Telkom Sidoarjo ini juga mempunyai program unggulan yang bernama DTP, Digital Talent Program. Nah, DTP ini itu adalah salah satu program unggulan yang akan dilaksanakan saat kita nanti kelas 11. Nah, Digital Talent Program itu ada 7. Ada hacker, hipster, hustler, network engineer, Internet of Things atau IoT, cloud computing, desain produk. Nah, untuk digital talent ini itu bertujuan untuk kelas peminatan, seperti kelas peminatan. Jadi nanti kelas 11, kelas 10 akan diberikan pembekalan, lalu nanti kelas 11 sudah harus menemukan apa yang diinginkan untuk supaya saat kelas 12 nanti bisa lebih gampang untuk memilih magangnya. Nah, bisa milih hipster, hustler, dan desain produk. Mungkin ada yang tahu hipster itu apa? Hipster? Oke, mungkin belum pada familiar ya untuk masalah seperti itu. Nah, mungkin Nada bakal sedikit spill dikit-dikit lah ya, kata kuncinya itu apa. Untuk hacker, mungkin hacker udah pada tahu lah ya. Kalau hacker biasanya itu lebih familiar kayak ngeblok web-web gitu ya Kak. Terus kalau hipster itu melakukan digital marketing, yang dimana kita akan memikirkan ide-ide marketing. Lalu untuk hustler ini itu semacam memanage project. Lalu network engineer itu seperti memahami seperti problem solving. Terus IoT itu juga tentang perkabelan. Nah, untuk selanjutnya mulai dari fasilitas mungkin akan dijelaskan oleh Kak Selin ya Kak. Ya. Ya, fasilitas di kelas itu ada AC, TV, kayak terus CCTV, terus AC lagi. Gimana sih? Kursi, ya ada lah. WiFi juga ada, lancar kok. Mungkin tambahan ya dari Nanda ya. Untuk fasilitas di SMK Telkom Sidoarjo ini per kelas akan mendapatkan TV, karena memang dari slogannya SMK Telkom Sidoarjo sendiri adalah School of Era Digital, yang dimana semuanya itu serba digital dan pembelajaran kita juga digital. Jadi untuk kalian yang mau daftar tapi takut karena kalian masih belum tahu komputer, karena memang mungkin perpindahan dari SMP yang belum terlalu mengoperasikan komputer ya, seperti sama Nanda juga masih takut gitu pas daftar SMK Telkom, apakah bisa nggak sih mengikuti pembelajaran dengan baik, karena memang 0% terhadap komputer, tapi ternyata tetap bisa karena di kelas 10 akan dikasih pembekalan yang sangat-sangat pas, sangat-sangat tepat supaya bisa menghadapi saat kelas 11 atau kelas 12 saat magang. Jadi tenang aja untuk kalian yang belum bisa komputer atau semacam teknologi seperti itu akan tetap dinaungi ya Kak sama sekolah. Nah, untuk fasilitas lainnya mungkin fasilitasnya cukup dari situ. Nah, untuk karena jarak antara, mungkin ini rata-rata di sini pada di Waru ya rumahnya, di Waru pada daerah sini semua kan. Dan untuk jarak ke SMK Telkom Sidoarjo itu kan cukup jauh, cukup kalau nggak salah sekitar 1,5 jaman lah ya, 1,5 sampai 1 jaman. Nah, untuk kalian yang nggak mau PP, di SMK Telkom Sidoarjo juga menyediakan asrama. Mungkin yang Sylvie mau asrama atau PP? PP. Oke, yang laki mungkin asrama PP juga. Oke, nah jadi untuk kalian yang nggak mau PP, takut kejauhan, takut kecapean, di SMK Sidoarjo juga menyediakan asrama, di mana asramanya pasti dipisah ya, laki dan perempuan. Nah, asramanya juga mempunyai fasilitas, pastinya kamar mandi, tapi kamar mandinya di luar, terus juga WiFi, dan juga ada bimbel tambahan, mulai dari mata pelajaran dan juga bimbel kejurusan, dan juga ada makan malam ya
Kak, makan malam, makan pagi 3 kali, dan juga untuk kegiatan asrama tersendiri itu pastinya sholat bersamaan, terus juga ada beberapa kegiatan kerohanian yang lainnya. Nah, mungkin dari sini ada pertanyaan? Tanya aja nggak apa-apa. Mungkin ada pertanyaan? Gak ada. Kak Selin ada tambahan? Nggak ada siapa. Pada gak kepo nggak sih sama biaya pendaftarannya? Mungkin yang mau daftar, mulai ada pencerahan nih buat daftar. Mungkin ada yang mau kepo tentang pendaftarannya? Waduh, oke, jangan dijelasin aja ya. Mulai dari pendaftarannya itu bisa secara online dan offline. Untuk online bisa kalian datangi, bisa kalian lihat di platform akun sosial medianya SMK Telkom Sidoarjo, yaitu IG-nya @SMK Telkom Sidoarjo. Di situ ada link PPDB SMK Telkom Sidoarjo SDA SCH ID. Untuk offline-nya itu mulai dari Senin sampai Jumat pukul jam 7 sampai 15, dan untuk Sabtu itu 8 sampai 14. Nah, untuk pembayarannya itu 150 untuk biaya pendaftarannya. Untuk biaya daftar ulangnya 11.500.000. Oke. Mungkin ada pertanyaan? Apakah tidak ada pertanyaan? Ya. Oke. Bertanya. Oke. Ya, Pak Nur yang bertanya ya. Kalian ini kan kalau untuk bertanya itu kan susah, ya. Susah bertanya. Nah, pertanyaannya Pak Nur, mengapa kamu pilih Telkom? Mengapa memilih Telkom? Oke, nah untuk ini itu berawal dari peminatan kita masing-masing ya. Dan karena memang dari awal Nanda itu pengen lebih bisa berkembang tentang teknologi, karena berdasarkan faktanya juga masa kini itu lebih tergantung sama teknologi, yang dimana semuanya itu serba digital, semuanya itu serba teknologi. Jadi akan lebih gampang, misal kalau kita lebih bisa mendalami teknologi itu Pak. Nah, kuncinya di SMK Telkom Sidoarjo yang semuanya sudah sesuai dengan slogannya ya, digital of Era digital. digital Of era digital. of era digital. Oke, jadi itu slogannya. Jadi semuanya itu digital. Oke, gitu Pak. Ya. Ya, ini kan kalau Mbaknya dulu SMP mana? SMP Islam Sidoarjo. Oh iya. Nah, Nan, tanganmu kenapa Nan? Habis jatuh nih Pak, karena herek-herek. Enggak dong, enggak bercanda. Kamu jatuh dari mana? Nyolong mangga atau gimana? Waduh, enggak dong. Ngapain ya, ngantuk ya kayaknya kita. Enggak, itu nabrak mobil Pak, alhamdulillahnya. Alhamdulillah. Kalau dia ngomong alhamdulillah, malu juga alhamdulillah. Harus disyukuri. Untungnya ditabrak mobil bukan orang ya. Kalau orang kan parah tambahan gitu. Nat, ini mumpung kamu di sini ya, mumpung kamu di sini. Apa sih yang kamu ingat ketika kamu masih di SMP Muhammadiyah Tigawaru? Yang paling Nanda ingat apa lagi kalau udah gini ya, ini dejavu banget Pak. Keinget pas Nanda promosi-promosi ke SMP cuman materinya beda. Sekarang SMK bukan SMP lagi. Gitu Pak. Ini kamu SMK atau SMA? SMK Pak. SMK Telkom Sidoarjo. Iya. Oke. Itu. Kamu gak ndredeg ngomong di sini? Kalau masalah dredeg itu udah pasti ya Pak, karena itu udah manusiawi ya. Tapi alhamdulillahnya mungkin karena lebih kenal gitu, jadi nggak seberapa besar dredegnya Pak gitu. Oke, dan ini deh ya, sekali lagi Pak Nur kasih tahu dulu Nanda ini sering nemani Pak Nur, bukan sering, bahkan banget ya, banget untuk mempresentasikan SMP Muhammadiyah Tigawaru di SD dan sekarang presentasi di sini. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Apa sih? Hah?
Lo ikut mau gremenge kayak dukun gremenge, kayak ngundang setan. Ada yang mau tanya? Sel, kamu mau tanya nggak Sel? Rene, no. Ben pisan gawe ini yang sudah daftar ini. Kamu kenal ini tuh, Nan? Kenal ini? Kenalnya di mana? Kenalnya di statusnya Pak Nur karena sering banget muncul wajahnya selfie. Iya, Rene. Kenapa kamu pilih Telkom? Alasannya pilih Telkom itu yang pertama dipilihin orang tua Pak. Aslinya itu mau ke SMA negeri gitu. Akhirnya sama orang tua itu disuruh milih, Kak gimana kalau di Telkom aja. Bunda itu pas lihat itu bukan langsung di sekolahannya tapi lewat IG lihatnya. Langsung kayak ada iklan IG-nya di iklan SMK Telkom di IG-nya Bunda. Di situ langsung dilihat semuanya, nyoba daftar ke sana. Aslinya itu sebenarnya saya tuh nggak suka awalnya itu kayak kurang tertarik soalnya kan saya nggak tahu kayak tentang digital itu kan kurang tahu ya Pak ya. Akhirnya lama-lama berguna banget, apalagi kan zaman sekarang itu serba digital, nanti kedepannya juga udah mulai serba digital. Kayak sekarang handphone yang dulunya kayak ketik-ketik gitu Pak, sekarang udah tinggal geser gini-gini gitu. Jadi alasannya kenapa milih SMK Telkom, pengen belajar lebih giat lagi tentang digital. Oke. Ada nggak yang mewadai bakatmu di sana? Kamu kan kamu kan senengannya kan ngene-ngene ya, ngomong aja, ngecemes saya. Ada nggak? Ada. Nah, untuk yang mungkin yang mau meningkatkan public speaking seperti Salvi juga ya, yang mempunyai minat public speaking di SMK Telkom Sidoarjo juga mempunyai program yaitu podcast Komda. Kalian bisa lihat podcast Komda di YouTube-nya SMK Telkom Sidoarjo. Di situ ada beberapa anak podcaster yang dimana mungkin Salvi bakal jadi penerusnya ya. Amin. Gimana? Masih mau lanjut ke Telkom? Masih. Barangkali mau berubah pikiran. Ya, sama siapa yang sudah daftar? Sama, ada 2 orang. Siapa? Yang satu Fahrezi, satunya Fadil. Wah, oke. Oke, terima kasih Sel. Ada yang lagi yang mau tanya? Ini waktunya terbatas ya. Dan ini Nat, perbedaannya dulu sama sekarang ya. Nanti ini jadi kontennya. Kamu bisa melihat di TikToknya SMP Muhammadiyah Baru, di Presenter Mugaro Official, dan di YouTube. Ya. Nah, ini juga digital ini. Mas Yo karetan gini iki suaranya keras ini di sana ya. Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada yang mau tanya, silakan kamu ngajak atau gimana, kalimat ajakan atau gimana? Oke. Kalimat ajakan ya. Ayo berkembang lebih bagus tentang digital bersama SMK Telkom Sidoarjo. Kami tunggu ya di SMK Telkom Sidoarjo. Mungkin itu ya Pak. Dari kami tutup ya Pak. Oke, mohon maaf jika ada salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Makasih Pak Nur. Ya, saya kembalikan ke pembawa acara.